Shalom adik-adik, kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik ya. Karena hari ini hari Minggu kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Dan yuk teman-teman kita bangkit berdiri dengan menyanyikan apakah kita akan buka doa kita terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan beri pada hari ini Tuhan. Hari ini kami akan beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Yuk adik-adik persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur kita dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Kita bacanya bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperan. Shalom adik-adik, bertemu lagi dalam Impa Online hari ini sama Kak Friska. Apa kabar semuanya adik-adik? Udah pada mandi? Udah pada sarapan belum? Udah pada makan? Udah dong, udah siap ya buat dengerin firman Tuhan hari ini? Kalau udah pada siap, kita sama-sama melipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga,
Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang bersabda dan mendekati kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa membaca firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngebahas satu kata. Satu kata ini tuh familiar banget dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, atau di tempat main. Nah, apa sih kira-kira satu kata yang kakak bilang? Ya, satu kata itu adalah kata serakah. Nah, serakah itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu arti kata serakah? Ada yang bisa angkat tangan untuk jawab? Oke. Serakah itu sikap yang ingin memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri karena tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Serakah itu mementingkan diri sendiri, contohnya iri, suka menguasai hak orang lain, tidak pernah puas. Serakah adalah ingin memiliki lebih dari yang sudah dimiliki. Serakah itu adalah selalu ingin memiliki sesuatu lebih dari yang dimiliki sekarang. Ya, bener ya adik-adik, kata Saud, Tasya, Miguel, dan juga Iser. Serakah itu sikap yang ingin memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri karena tidak puas dengan yang sudah dimiliki. Dan serakah itu sifatnya egois karena kita mementingkan dirinya sendiri dan dia suka menguasai hak orang lain. Nah, serakah itu tuh sikap yang baik gak sih adik-adik? Baik nggak? Enggak kan? Sikap serakah itu adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Nah, adik-adik bisa nggak menjelaskan ke kakak contoh sikap serakah itu seperti apa sih? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh kalau di sekolah tidak suka menolong teman, mementingkan diri sendiri, tidak membagikan makanan atau minuman. Ketika orang lain tidak membawa makanan atau minuman, dan contoh serakah di rumah juga ada, yaitu menghabiskan makanan sendiri di rumah dan tidak berbagi makanan dengan kakak dan adik. Contoh serakah adalah tidak mau berbagi dan mau menang sendiri. Ada contohnya juga seperti ini. Ada lima anak namanya Kevin, Aldo, Sinta, Farel, dan Sisi. Pada waktu itu mereka mau belajar sama-sama di rumah Kevin. Ibu Kevin menyuruh membagikan kue kepada temannya. Kue itu ada 10. Lalu Kevin diberikan kuenya oleh ibunya. Kevin akan membagikannya, tapi Kevin harus lebih banyak kuenya. Tapi temannya si Aldo, Sinta, Hara, dan Sisi hanya mendapat 1 kue. Sebenarnya mereka mendapat 2 kue, tapi Kevin ingin yang lebih banyak dan Kevin mendapat 6 kue. Dan mereka bilang terima kasih Kevin dan mereka belajar lagi dari jam 9 sampai jam 11. Setelah itu ibu Kevin memberikan jus jeruk dan kue Roma, tapi kuenya dihabiskan oleh Kevin dan teman-temannya tidak dapat.
tepat sekali contoh yang dikasih sama adik-adik tadi. Kalau di sekolah kita nggak suka nolong teman karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kalau ada teman yang kelaparan juga kita nggak mau bagi makanan atau minuman kita. Terus kalau di rumah tadi ada yang kasih contoh nggak mau berbagi atau menolong kakak adiknya di rumah. Terus iri hati karena orang lain tuh punya sesuatu yang lebih bagus dari yang kita miliki. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat salah satu contoh dari sikap serakah yang ada di Alkitab. Ayo sama-sama kita buka ya Alkitabnya. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Ya, kalau udah kita buka dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Kita buka ya. Adik-adik, kalau kitab 1 Korintus itu urutannya di urutan keberapa sih dalam kitab Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, kitab 1 Korintus itu adalah kitab ke-7 dalam Perjanjian Baru ya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Adik-adik udah ketemu? Kalau udah ketemu, kakak akan bacakan buat kita semua. Adik-adik bisa ikut baca dalam hati atau kalau mau baca boleh tapi pelan-pelan ya, biar nggak ganggu sama yang sebelahnya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, salah satu contoh sikap serakah itu ditemukan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan yang dilakukan jemaat di Korintus tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa dikatakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena tujuan perjamuan makan yang dilakukan jemaat di Korintus itu hanya untuk memuaskan lidah dan perut dari orang-orang tertentu saja. Dan mengabaikan sesama yang miskin dan kelaparan. Padahal sebagian dari anggota yang ikut dalam perjamuan makan itu adalah orang-orang yang berkecukupan, yang sebenarnya bisa makan sendiri di rumahnya. Tapi karena keegoisan dan keserakahan mereka, akhirnya mereka makan makanannya sendiri tanpa berbagi dengan sesamanya. Rasul Paulus mengatakan bahwa tindakan orang-orang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan sesamanya itu tidak mencerminkan kasih Allah. Oleh karenanya, Rasul Paulus menasihati agar orang-orang yang kaya dan berkecukupan terlebih dahulu makan makanannya sendiri di rumah. Dengan begitu,
Mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini penting untuk dilakukan, supaya mereka jangan menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat, dan yang mengharapkan makanan. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya, kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Adik-adik pernah nggak mengingini sesuatu secara berlebih? Misalkan pengen makan lebih banyak dari biasanya, atau pengen uang jajan yang lebih banyak dari kakak adiknya, atau adik-adik ada yang pengen punya handphone, atau kalau ada udah punya handphone di rumah pengen punya 2, pengen punya yang lebih canggih. Ayo jujur, angkat tangan, jujur. Ya adik-adik, kakak yakin kok adik-adik pasti pernah, kakak juga pernah kok secara nggak sengaja ataupun disengaja pengen mengingini sesuatu secara berlebih. Entah itu makanan, entah itu uang jajan, entah itu handphone, baju, atau apa aja yang kita sukai. Tapi melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, kita diingatkan lagi untuk tidak serakah. Karena dengan bersikap serakah, kita memiliki kecenderungan untuk merebut atau mengambil sesuatu untuk dimiliki atau dinikmati secara berlebih. Demi kepentingan diri sendiri, demi keinginan diri sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, ingat ya adik-adik, sikap serakah itu adalah sikap yang jahat dan tidak boleh dicontoh. Karena Tuhan gak suka dengan anaknya yang bersikap serakah. Sikap serakah itu sangat merugikan loh. Bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri kita sendiri. Kita jadi kehilangan sukacita, kita bisa dijauhi teman, kita bisa sakit perut kalau kita makannya gak mau berbagi, dan masih banyak lagi. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, kita bersama-sama harus menghentikan sikap serakah dalam diri kita. Caranya gimana? Caranya kita harus berjanji sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak akan lagi egois dan pelit, kita nggak akan serakah lagi. Oke? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita terus belajar dan berjanji untuk menjadi anak Tuhan yang tidak serakah dan mau berbagi. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau aktivitas info online kita hari ini. Adik-adik kelas tanggung, adik-adik boleh ceritain pengalaman adik-adik tentang serakah. Adik-adik tulis dalam selembar kertas, boleh dihias, nanti adik-adik foto, terus kirim ke kakak layannya ya. Untuk adik-adik yang kelas kecil, adik-adik boleh menghafal ayat hafalannya dari kitab Lukas 12 ayat 15a. Kakak bacain ya, adik-adik menghafalnya sampai di kata-kata ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Cukup sampai berhenti di kata ketamakan ya, adik-adik yang kelas kecil. Nah, nanti adik-adik pas baca atau menghafal ini, adik-adik minta tolong di videoin sama papa mamanya. Terus dikirimin ke kakak layannya ya. Itu ya adik-adik tugasnya. Jangan lupa dikerjakan. Ya adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau boleh memberikan kami kesehatan, Kau boleh memampukan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing melalui info online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kami agar kami tidak lagi menjadi pribadi yang serakah, agar kami tidak pelit, tidak egois, dan tidak mengambil hak orang lain. Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi dengan sama kami, terutama bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak juga mau titip pesan untuk terus jaga kesehatannya. Jangan sampai sakit ya, karena kita mau ketemu lagi di info online minggu depan. Dadah! Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat kebaikanmu.
kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar menjadi pedoman ke dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan jaga mereka dalam setiap aktivitas mereka yang lakukan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan angkat penyakit mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka dan dapat beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi Tuhan dari pimpinan teratas hingga pimpinan terbawah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Biarlah Tuhan beri kecerdasan Tuhan pada sekolah kami Tuhan. Dan kami telah menyelesaikan ujian kami Tuhan. Biarlah hasil yang kami dapatkan dapat memuaskan hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan selalu berkati Tuhan untuk baik ke depannya Tuhan. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberi persembahan. Nanti adik-adik kasih ke mama papanya ya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Ku beri persembahan pada Tuhan, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kita akan mendoakan persembahan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah memberi persembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami beri dapat bermanfaat bagi gereja dan sekitarnya. Tuhan berkati tangan-tangannya sudah memberi Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati selalu dalam aktivitas kami Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai ketemu di minggu depan. Oke.